Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wasyukurlah. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga dengan menunaikan sholat subuh berjamaah tidak cuma badan kita yang terbangun, tapi hati kita juga ikut terbangun. Amin. Melanjutkan pembacaan surat ayat yang 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ussafa wa marwata min sya'al iriullah faman hajja'ul batta'awi'u tamaro fakajunaha ngalaihi aniyat tawafa fihimma waman tatawa'ai khairan fa inna allaha syakirun alim. Sesungguhnya Syafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Imam Ahmad meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah bahwa dia bertanya ikhwal pendapatnya mengenai firman Allah, Inna ussafa wa marwata min syai'an irilullah faman hajja'ul baita awi u'tamaro fala junaha alaihi an yattafa bihima. Sesungguhnya Syafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Kemudian Urwah menjawab, demi Allah tidak ada dosa bagi seorang untuk tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya. Aisyah pun berkata, hei anak saudara perempuanku, betapa buruk apa yang engkau katakan itu. Seandainya benar ayat ini seperti penafsiranmu itu, maka tidak ada dosa bagi seorang untuk tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya. Tetapi ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Ansar yang sebelum masuk Islam berkorban dengan menyebut nama berhala Manat yang mereka sembah di Musyalal. Dan orang-orang yang berkorban untuknya itu merasa bersalah untuk mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian mereka menanyakan hal tersebut kepada Nabi, ya Rasulullah, kami merasa bersalah untuk mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah pada masa jahiliyah.
Aisyah berkata, dan Rasulullah telah mensyariatkan sa'i antara keduanya, maka tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan sa'i dan di antara Safa dan Marwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Lalu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Hashim bin Sulaiman, aku pernah menanyakan kepada Anas mengenai Safa dan Marwah, maka dia pun menjawab, kami dahulu berpendapat bahwa keduanya merupakan bagian dari simbol jahiliyah, dan ketika Islam datang, kami menahan diri dari sa'i di antara keduanya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan hadis yang panjang dari Jabir. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi sesuai mengerjakan tawaf di Baitullah, beliau kembali ke rukun Hajar Aswad lalu mengusapnya. Setelah itu beliau keluar melalui pintu Safa sambil mengucapkan, Inna as-safa wal marwata min sya'airi Allah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Selanjutnya beliau bersabda, Anda ubima bida'a Allah bihi. Aku memulai dengan apa yang dijadikan permulaan oleh Allah. Dan dalam riwayat An-Nasai disebutkan, Ibda'u bimma bada'a Allah bihi. Mulailah kalian dengan apa yang dijadikan permulaan oleh Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Habibah binti Abi Tajirah. Dia menceritakan, aku pernah menyaksikan Rasulullah mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah, sementara orang-orang berada di hadapan beliau dan beliau berada di belakang mereka. Beliau berlari-lari kecil sehingga karena kerasnya aku dapat melihat kedua lututnya dikelilingi oleh kainnya, dan beliau pun bersabda, Is'au fa inna allaha kataba alaikumus sa'i. Kerjakanlah sa'i karena Allah telah mewajibkan kepada kalian sa'i. Hadis ini dijadikan sebagai dalil bagi orang yang berpendapat bahwa sa'i antara Safa dan Marwah merupakan salah satu rukun haji, sebagaimana hal itu merupakan mazhab Imam Syafi'i dan orang yang sejalan dengannya. Juga menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ia pula yang terkenal dari Imam Malik. Ada juga yang mengatakan sa'i antara Safa dan Marwah itu suatu kewajiban, bukan rukun. Karena itu barang siapa meninggalkannya dengan sengaja atau lalai harus menggantinya dengan membayar atau denda. Ini adalah riwayat Imam Ahmad dan sekelompok ulama. Namun ada juga yang berpendapat bahwa sa'i antara Safa dan Marwah merupakan suatu amalan mustahab, hal yang dianjurkan. Pendapat di atas dipegang oleh Imam Abu Hanifah, As-Sa'uri, juga Ibnu Sirin, As-Syaibi, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Juga disebutkan dari Imam Malik dalam kitab At-Tabiyah. Menurut Al-Qurtubi, mereka berlandaskan pada firman Allah, wa man tatwa'a khairan, barang siapa yang berbuat kebaikan dengan kerelaan hati. Namun pendapat pertama lebih rajih atau kuat,
karena Nabi mengerjakan sa'i antara keduanya seraya bersabda, "Litakhudhu anni manna asikakum." Hendaklah kalian mencontohkanku ketika kalian mengerjakan haji. Dengan demikian segala hal yang beliau kerjakan dalam menunaikan ibadah haji maka harus dikerjakan umatnya dalam menunaikan ibadah haji, kecuali hal-hal yang telah dikecualikan berdasarkan dalil wallahu. Telah disebutkan sebelumnya sabda Nabi dengan lafaz berikut, "Kerjakanlah sa'i karena Allah telah mewajibkan kepada kalian sa'i." Allah menjelaskan bahwa sa'i antara Safa dan Marwah merupakan salah satu syiar yang merupakan sesuatu yang diisyaratkan Ibrahim dalam menunaikan ibadah haji. Dikemukakan sebelumnya dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa asal usul sa'i didasarkan pada peristiwa Hajar yang berlari kecil bolak-balik antara Safa dan Marwah dalam rangka mencari air untuk putranya, yaitu tak kala sudah habis air dan bekal keduanya, kemudian Allah memancarkan air Zam-Zam untuk keduanya, air yang merupakan makanan yang dapat mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Orang yang mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah soyatnya menghadirkan rasa fakir, hina, dan sangat butuh kepadanya untuk meraih petunjuk bagi hatinya, kebaikan bagi keadaannya, dan juga pengampunan bagi dosa-dosanya. Selain itu, hendaklah dia segera berlindung kepada Allah dalam rangka membersihkan dirinya dari berbagai kekurangan dan aib. Juga memohon agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, ditetapkan di antara atasnya sampai ajal menjemput, dan dialihkan keadaannya kepada keistiqomahan. Yang demikian sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Hajar. Firman Allah selanjutnya, barang siapa yang berbuat kebaikan dengan kerelaan hati. Ada yang mengatakan bahwa maknanya yaitu mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah pada waktu mengerjakan haji tatawu, suka, rela, tidak wajib, atau umroh tatawu. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan tatawa akhwairan itu dalam segala ibadah. Hal itu disebutkan Ar-Razi dan dinisbatkan kepada Al-Hasan Al-Basri wallahu alam. Firman Allah berikutnya, fa inna ullaha syaikiru alim. Maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Artinya, Dia akan memberikan pahala yang banyak atas amal yang sedikit, dan Dia Maha mengetahui ukuran balasan, sehingga Dia tidak akan mengurangi pahala seseorang dan tidak akan menganiaya seseorang walaupun hanya sebesar ziarah. Dan jika ada kebajikan meski sebesar ziarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Dilanjutkan dengan pembacaan hadis yang ke-11. Dari Anas berkata, ada dua orang bersaudara pada masa Nabi. Salah seseorang dari keduanya datang menghadap Nabi
sedangkan yang lainnya bekerja. Lantas orang yang bekerja itu mengadu kepada Nabi mengenai saudaranya. Lalu beliau bersabda, barangkali engkau diberi rezeki lantaran saudaramu itu. Hadis ini riwayat At-Tirmizi dengan sanad sahih sesuai syariat Imam Muslim. Yatafiru artinya bekerja dan mencari penghasilan. Penjelasan, hadis ini mengingatkan bahwa sesungguhnya orang yang menggunakan seluruh waktunya hanya kepada Allah, maka dia akan mencukupi keperluan-keperluannya. Dan sesungguhnya seorang hamba diberi rezeki lantaran orang lain, sebagaimana terdapat dalam hadis lain, kalian diberi rezeki, atau beliau berkata, diberi pertolongan kepada adanya orang-orang lemah di antara kalian. Ulangi sekali lagi. Dari Anas berkata, ada dua orang bersaudara pada masa Nabi. Salah seseorang dari keduanya datang menghadap Nabi, sedangkan yang lainnya bekerja. Lantas orang yang bekerja itu mengadu kepada Nabi mengenai saudaranya. Lalu beliau bersabda, barangkali engkau diberi rezeki lantaran saudaramu itu. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad sahih sesuai syariat Imam Muslim. Yastarifu artinya bekerja dan mencari penghasilan. Penjelasan, hadis ini mengingatkan bahwa sesungguhnya orang yang menggunakan seluruh waktunya hanya kepada Allah, maka dia akan mencukupi keperluan-keperluannya. Dan sesungguhnya seorang hamba diberi rezeki lantaran orang lain, sebagaimana terdapat di dalam hadis ini, kalian diberi rezeki, atau beliau berkata, diberi pertolongan karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pembacaan surat Al-Quran dan Al-Hadis dengan pembacaan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.